Shalom, selamat pagi teman-teman. Ada yang udah kenal kita berdua belum nih? Kalau belum, kenalan dulu yuk. Namaku Eska. Namaku Fania. Teman-teman tentunya sudah siap untuk memuji nama Tuhan di sekolah minggu ini. Kalau sudah, mari kita mengangkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kayaknya adik-adik kurang semangat deh. Biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah kumpulkan adik-adik di tempat ini, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tunggu sebentar, adik-adik udah siap belum? Kalau udah siap, mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Semua dalam lindungan Tuhan? Oke. Minggu ini kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu online bersama Bu Tias. Nah, kira-kira firman apa ya yang pagi ini akan Bu Tias sampaikan? Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap doa yang baik. Kita mau menyanyikan lagu Tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Kau telah sertai kami dari tidur malam kami sampai pagi ini dalam keadaan selamat dan sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun kami, kiranya Engkau sertai kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik.
Jagalah konsentrasi kami ya Tuhan, agar dapat mendengarkannya dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kira-kira pagi ini Bu Tias mau cerita apa ya? Sudah siap untuk mendengarkan? Sudah mandi semua? Sudah sarapan? Oke, duduknya yang manis ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil ngemil. Duduknya yang baik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk kali ini, Bu Tias mau ambilkan dari Mazmur 100. Yang kakak-kakak yang besar boleh buka Alkitabnya ya. Dibuka. Mazmur 100 ada di perjanjian apa? Oke, ada di perjanjian lama, betul sekali. Dibuka Mazmur 100. Untuk adik yang kecil-kecil, dengarkan ya. Di Mazmur 100 ini hanya ada 5 ayat. Untuk itu, Bu Tias mau bacakan ya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, Mazmur 10 ini hanya ada 5 ayat, dan judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, dengarkan baik-baik ya, Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Seperti di ayat yang kelima ya. Coba kita baca ulang, ini nanti sebagai ayat natsnya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, tentang apa ya cerita pada pagi hari ini? Bu Tias mau tanya dulu. Anak-anak semua, apakah mempunyai hewan peliharaan di rumah? Ya, ada yang menjawab, aku punya Bu Tias. Ada yang jawab, aku tidak punya Bu Tias, tapi di rumah nenekku dan kakekku ada. Oke, tidak apa-apa. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Apa saja contohnya? Ada yang punya kucing? Ada yang punya anjing? Ada yang punya ayam? Bebek? Burung? Ikan? Wah, banyak sekali ya hewan peliharaan yang bisa kalian pelihara di rumah. Nah, Bu Tias mau tanya, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan, kalian menyayangi enggak? Kalian merawat enggak? Mengasihi mereka enggak? Ada yang jawab, iya Bu Tias, aku menyayangi mereka, aku mengasihi mereka. Nah, kalau mengasihi mereka, kalian harus memperhatikan kebutuhan mereka, seperti makannya, minumnya, tempat tinggal atau kandangnya. Oke? Dan satu lagi, kalau hewan peliharaan kalian hilang, apakah kalian akan mencarinya? Oh, ya tentu saja. Kalian pasti akan pergi untuk mencarinya sampai ketemu ya. Oke, cerita kali ini tentang apa ya? Kok Bu Tias tanya tentang hewan peliharaan ya? Oke, Bu Tias saat ini mau bercerita tentang ada seorang gembala. Nih, dalam cerita ini ada seorang gembala.
dia mempunyai banyak sekali domba. Hewan peliharaannya adalah domba. Dan gembala ini bernama Pak Yoyo. Nah, Pak Yoyo sangat menyayangi domba-dombanya. Dia merawat mereka dengan baik. Setiap hari, domba-domba ini dibawa ke padang rumput yang hijau, agar domba-dombanya makan rumput yang menjadi makanan mereka. Dan di padang rumput itu juga mengalir sebuah sungai. Sungainya airnya jernih, anak-anak. Nah, domba-domba ini setelah makan rumput juga bisa minum di sungai itu. Pak Yoyo ini sangat menyayangi domba-domba itu semua. Dan tahu nggak anak-anak? Pak Yoyo ini hafal loh semua nama-nama dombanya. Padahal dombanya banyak sekali. Setiap mengeluarkan dari kandangnya di pagi hari, Pak Yoyo menyebutkan namanya mereka satu persatu. Masing-masing domba itu mempunyai nama. Semua nama dia sebutkan, dia hafal loh. Hebat kan? Kemudian di saat sore hari, saat domba-domba ini pulang ke kandangnya, Pak Yoyo juga menyebutkan nama mereka satu persatu untuk masuk ke kandang mereka. Nah, jika ada salah satu dari mereka yang tidak ada atau hilang, Pak Yoyo pasti tahu dan dia akan mencarinya sampai ketemu. Pak Yoyo ini sangat menyayangi domba-dombanya. Dia sangat mengasihi mereka. Dan anak-anak, Pak Yoyo juga melindungi mereka jika di malam hari. Di malam hari ada apa ya Bu Tias? Di malam hari, hewan-hewan buas yang dari hutan itu biasanya keluar anak-anak. Dia mencari mangsa atau makanan. Dan hewan-hewan buas itu adalah serigala. Domba merupakan makanan yang lezat bagi serigala. Domba-domba itu adalah incaran bagi para serigala itu untuk dimakan. Dan Pak Yoyo menjaga mereka yang sedang di dalam kandang dengan baik. Pak Yoyo tidak tidur. Dia menjaga kandang itu agar domba-dombanya aman, tidak dimakan oleh serigala. Pak Yoyo sangat memperhatikan dan menyayangi domba-dombanya itu. Nah, sekarang Bu Tias mau tanya, kalau kita sebagai murid Tuhan, kita punya nggak gembala ya? Ada yang jawab begini, punya Bu Tias, kita punya gembala, yaitu Tuhan. Oke, betul sekali anak-anak. Kita juga punya gembala. Gembala kita baik sekali. Nah, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Kita itu seperti domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Disayangi, jika ada yang sakit, diobati. Jika ada yang hilang, pasti dicari hingga ditemukan. Yesus sangat menyayangi kita anak-anak. Dia adalah gembala yang baik. Kita itu seumpama domba-domba yang dirawat oleh Tuhan. Nah, kita mengucapkan terima kasih enggak sama Tuhan ya? Kalau kita sudah diperhatikan, sudah dirawat oleh Tuhan, kita mengucapkan terima kasih enggak anak-anak? Nah, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur karena Tuhan sudah merawat kita, sudah mengasihi kita seperti domba-domba ini anak-anak. Tapi caranya gimana ya Bu Tias kalau mengasihi Tuhan itu? Nah, caranya banyak sekali anak-anak. Misalnya seperti ini. Jika kalian sedang sakit, siapa yang merawat kalian? Ada yang menjawab, Papa mamaku Bu Tias, kakakku Bu Tias, kakek nenekku Bu Tias. Ya, semua betul. Papa mama
kakek nenek, kakak kalian yang merawat kalian saat sedang sakit, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Nah, kalian harus tahu bahwa mereka juga diutus Tuhan untuk merawat kalian sampai sembuh. Bu Tias, aku dirawat sama perawat dan dokter. Nah, itu juga betul anak-anak. Saat ada yang opnam, dirawat oleh perawat dan dokter. Mereka juga perpanjangan tangan Tuhan. Jadi, kalian harus menurut pada ayah, ibu, dokter, perawat saat sedang sakit. Harus menurut kepada mereka, karena itu demi kesembuhan kalian. Kemudian, apalagi yang bisa kita ucapkan karena untuk wujud syukur kita kepada Tuhan? Contohnya, dengan melihat sekolah minggu online ini anak-anak. Di masa pandemi ini, di saat tidak ada sekolah minggu yang tatap muka, kalian tetap bisa beribadah untuk anak-anak dengan mengikuti sekolah minggu online ini. Kalian mengikutinya dengan baik. Di saat memuji Tuhan, kalian ikut memuji Tuhan. Di saat berdoa, kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Di saat berdoa, kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga merupakan ucap syukur kepada Tuhan. Kalian harus melakukannya dengan baik ya. Kemudian apalagi anak-anak? Menurut kepada orang tua. Nah, yang merawat kita di rumah itu siapa anak-anak? Nah, tentunya papa mama atau bapak ibu ya. Setiap hari bapak ibu atau papa mama menyediakan makanan untuk kalian. Makanan, minuman, membiayai kalian sekolah. Nah, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kalian tidak usah malu mengucapkan terima kasih kepada ibu, kepada bapak. Misalnya setelah disajikan makanan oleh mama atau ibu, kalian mengucapkan terima kasih ya bu, terima kasih ya mah. Tidak apa-apa anak-anak, kalian harus membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat kalian. Karena tanpa mereka, kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kemudian, saat dinasihati oleh bapak ibu, oleh kakek nenek, kalian juga harus menurut. Kalian tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh ngeyel, tidak boleh menuruti keinginannya sendiri. Kalian harus menurut, itu merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Kemudian ada lagi anak-anak, kalian juga harus sering-sering berdoa. Di dalam doa itu, kalian tidak hanya mengucapkan permintaan-permintaan. Tuhan, aku ingin mempunyai sepeda Tuhan. Jika nanti tabunganku sudah cukup dan mamaku sudah punya rezeki, aku ingin punya sepeda Tuhan. Tidak hanya permintaan seperti itu anak-anak. Di dalam doa kalian juga harus mengucapkan syukur pada Tuhan. Kalian harus ucapkan, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan aku kesehatan. Sampai pagi ini aku bisa menghirup udara yang segar, dapat bernafas. Kalian harus mengucapkan itu pada Tuhan. Tidak usah malu, diucapkan saja, terima kasih Tuhan. Kau berikan aku keluarga yang baik. Kau berikan aku rezeki ayah ibuku sehingga dapat merawatku. Berikan kami seluruh keluarga kesehatan, dan di masa pandemi ini diberikan daya tahan tubuh yang kuat. Kalian harus mengucapkan itu semua. Itu perwujudan syukur kalian kepada Tuhan. Kalian bisa melakukannya di rumah? Bisa kan? Jadi, kalian harus melakukannya itu mengucapkan syukur lewat doa. Kalian beribadah. Kalian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Dan tadi yang sudah Bu Tia sampaikan, semua hal-hal baik harus kalian lakukan. Itu merupakan wujud terima kasih dan syukur kalian kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjadi gembala kita yang baik, telah menjadi gembala yang selalu mengasihi, merawat kita, menjaga kita.
seperti Pak Yoyo tadi yang mengasihi dan merawat selalu domba-dombanya dengan baik. Pak Yoyo tidak mau kehilangan satu pun dari dombanya yang banyak. Begitu pula Tuhan, Dia tidak mau kehilangan kita. Dia akan terus mencari jika kita hilang dan akan menarik kita jika kita menjauh dari Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini firman dari Bu Tias tentang gembala yang baik. Nanti akan ada aktivitas yang akan disampaikan oleh kakak kalian. Kalian nanti mengikutinya ya, memperhatikannya ya, dan kalian ikut berpartisipasi untuk mengerjakan aktivitas itu. Oke, sekarang kita berdoa ya. Kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami di dalam mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami laksanakan di dalam hidup kami sehari-hari. Jagailah kami selalu dengan kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat Tuhan, agar kami dapat menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan dari Bu Tias. Selamat hari Minggu. Selamat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mas Gala. Nah, biasanya Mas Gala kan nge-MC. Kali ini Mas Gala mau nemenin adik-adik mau buat prakarya, mau buat kreativitas. Nah, adik-adik udah denger kan tadi firmannya Bu Tias tadi tentang apa? Ya, bener banget. Tentang domba. Nah, di aktivitas kali ini Mas Gala mau ajak adik-adik mau buat prakarya tentang domba. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan adalah penghapus dan pensil, spidol, sulati bolak-balik, gunting, sama kapas. Oke adik-adik, yang pertama adik-adik harus menggambar pola dombanya terlebih dahulu. Bebas mau dibuat kayak gimana, tergantung kreativitas adik-adik. Oke, kalau udah, ayo kita tebalkan menggunakan spidol. Nah, kalau udah ditebalkan, nanti kira-kira kayak gini ya adik-adik, kalau udah ditebalkan. Nah, kalau udah ditebalkan, jangan lupa dombanya tadi badannya dikasih sulati bolak-balik untuk nempelin kapasnya ini. Yang rapi adik-adik supaya bulunya nanti disusunnya rapi gitu. Oke. Kalau udah sulati bolak-baliknya jangan lupa disobek apa? Dikletek bahasa Jawa itu. Pokoknya dicopot. Nah, kalau udah nanti dombanya dikasih bulu. Nah, bulunya ini diibaratkan menggunakan kapas. Nih, kapas kayak gini nanti disobek-sobek terus di bulet-bulet gini, dibikin bulet-bulet kayak gini. Nah, kalau udah ditempel yang rapi adik-adik. Ditempel. Nah, kalau udah ditempel nanti hasil akhirnya kayak gini dombanya. Nanti dombanya ini boleh dikasih hiasan, nama atau kayak gimana. Oke. Contohnya kayak gini.
Misalnya dombanya mau dikasih gambar bunga, boleh. Mau ditambahi gambar rumput, boleh. Apalagi kira-kira? Apa? Matahari? Oke, boleh. Oke lah, punyanya Mas Gala kayak gini dombanya. Kalau adik-adik terserah, sesuai kreativitas adik-adik mau dihias kayak apa. Nah, ini nanti dombanya ini kan bagus ya adik-adik. Nanti bisa ditempel di kamar adik-adik buat pajangan gitu kan bagus. Nah, kalau udah jangan lupa adik-adik, nanti gambar dombanya ini bisa difoto terus dikirimkan ke guru sekolah minggu. Nah, nanti yang berpartisipasi dapat ini, kayak dapat hadiah. Nah, kayaknya segitu dulu deh adik-adik untuk kreativitas pada hari ini. Dadah, selamat hari Minggu, gunakan kreativitas adik-adik ya. Teman-teman sudah siap belum untuk mengumpulkan persembahan? Kalau sudah, mari kita menyanyikan lagu Persembahanku. Sebelum menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan-Mu, berkati persembahan kami supaya persembahan kami dapat memperluas kerjaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi sekolah minggu ini akan selesai dan berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.